Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas kasus hukum Singapura. Kalau di lalu lintas, kita tidak sengaja menabrak orang dan sudah jelas salahnya kita gitu kan. Orang tersebut mengalami cacat. Nah pertanyaannya, kalau kita harus ganti rugi, yang wajar itu berapa? Nah dalam kasus hukum Singapura ini, korbannya menggugat sekitar 7,7 M. Nah penggugat namanya Ng Tze Liang, ya panggil saja Ng gitu ya. Ng itu eh, kalau di Singapura marga yang cukup umum sih. Kalau tergugat ini Von Gi Min. Saya nggak tahu nih orang Malaysia apa Thailand apa mana, tapi dia Gi. Ya. Nah, jadi ceritanya si Gi ini menabrak Ng dalam suatu kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan cedera yang berkepanjangan. Nah, si eh, Ng ini menggugat 7,7 M. Pertanyaan saya, nilai gugatan ini wajar nggak? Dan berapa yang dikabulkan oleh pengadilan? Nah, kecelakaan lalu lintas ini terjadinya di Desember 2021. Nggak disebutkan ya apakah menerobos lampu merah, rem mendadak, atau bagaimana. Yang jelas si Ng lagi jalan-jalan menyeberangi zebra cross, kemudian motornya Gi lewat menabrak dia gitu. Nah, jadi nggak ditulis ini siapa yang salah gitu. Yang pokoknya udah terjadi kecelakaan aja. Nah, cederanya sangat serius pada kaki kiri dan memerlukan operasi. Operasinya berlangsung dari 2022 sampai 2023. Nah, selama 8 bulan, itu duduk di kursi roda. 2,5 tahun jalan pakai tongkat. Nah, pada saat gugatan ini berlangsung, yaitu 2025, itu dia masih pincang gitu. Jadi masih butuh perawatan medis yang berkelanjutan. Nah, si dia sudah mengeluarkan lebih dari 50 ribu sin dolar, yang kalau kita rupiahkan sekitar 600 juta untuk biaya medis, transport pulang pergi ke tempat perawatan dan sebagainya. Kemudian dia juga punya restoran Vietnam. Nah, selama dia cedera seperti itu, dia tidak bisa mengelola restoran seefektif seperti biasanya. Nah, dari kerugian dari usahanya plus cedera-cederanya, dia menggugat dua ganti rugi, general damage dan special damage. Jadi general damage itu kayak kerugian umum. Nah, ini terdiri dari macam-macam nih. Eh, Luka di telinga sama abrasi wajah 5.000 sin. Fraktur parah tulang tibia dan fibula kiri butuh banyak operasi 55.000 sin dolar. Bekas luka kaki kiri 5.000 sin. Abrasi di kaki 2.000 sin. Pneumotoraks paru kanan 4.000 sin. Biaya medis dan transportasi 15.000 sin. Kehilangan kapasitas kerja di masa depan, tidak bisa berdiri lama sama angkat beban, 88.400 sin. Itu kerugian umum ya. Totalnya sekitar 174.000 untuk yang general damage. Kemudian yang special damage itu eh, biaya medis 51.615. Ini kerugian yang sudah dia keluarkan ya. Transportasi 2.070 dolar, kehilangan penghasilan prasidang, pre-trial loss of income plus ke BPJS-nya gitu. Jadi walaupun di Singapura orang punya usaha, dia masih gaji diri dia sendiri, dan dari gajinya masuk juga ke BPJS. Jadi kalau mereka bilang income itu income plus BPJS-nya. 386.200 sin, total special damage-nya 439 ribuan sin dolar, total klaimnya dijumlahkan 614.000 sin dolar. Nah, yang kalau dirupiahkan kira-kira 7,7 M. Ya, mungkin kita bilang, ya ini kan Singapura, Pak, bukan Indonesia, Pak. Jangan salah. Singapura juga ini angka yang besar, 7,7 M loh. Di sana bisa dapat satu unit apartemen yang sudah ukurannya agak bagus gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah, mungkin pertanyaan bukan saya sih, saya penasaran aja, apakah dikabulkan oleh pengadilan? Nah, proses dari persidangan ini sebenarnya sudah sangat panjang. Kecelakaannya kan Desember 2021. Sidang gugatannya itu sudah 2023. Di mana pertama-tama si Eng menggugat si Gi, dia ada kelalaian sehingga dia mengalami cedera, kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian di Juli 2024 di Singapura itu mereka ada kayak pengadilan biasa sama pengadilan tinggi. Kalau kerugiannya di atas 250.000 sin dolar dipindahkan ke pengadilan tinggi. Jadi sidangnya pindah dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi.
Itu di Juli 2024. Nah, kemudian Desember 2024 diputuslah, oke, si Gi atau si Fon bertanggung jawab 90%. Kemudian di Mei 2025, si Eng-nya minta, bayar dulu dong, interim dong. Saya udah keluar uang banyak nih untuk ini itu. Kamu harus bayar dulu saya, di muka dulu, nanti selisihnya berapa baru diganti setelahnya. Dia menggugat 100.000 sin dolar, setara 1,25 M. Nah, di Agustus 2025 kebetulan baru terbit di Singapura pengadilan, apa, kalau misalnya terjadi ganti rugi dibayar sebagian dulu. Jadi ada pembayaran interim. Kebetulan ini kasus yang pertama begitu. Jadi terasa spesial. Nah, jadi dalam kasus ini si Gi itu sudah diputus bersalah. Dia harus mentanggung 90% dan diminta bayar duluan 100.000. Nah, sekarang pertanyaan saya, 10% sisanya yang tanggung jawab siapa? Nah, dalam pengadilan dia menilai yang nyebrang jalan juga nggak hati-hati. Karena kamu nggak hati-hati, berkontribusi juga terjadinya kecelakaan itu. Sehingga nanti berapapun ganti rugi yang diputuskan, nanti si Eng akan mengcover sendiri 10%. Ya, jadi kayak asuransi lah, kita nggak bisa klaim semua. Kayak ada deductible-nya. Artinya ada bagian yang kita bayar sendiri gitu. Bukan deductible, sorry, copay. Ya, copay. Nah, pengadilannya di Agustus ini lebih ke tentang berapa sih nilai ganti rugi yang wajar gitu ya. Nah, hampir semua tuntutan yang berkaitan sama medis itu diterima oleh pengadilan, kecuali yang paru-paru kanan. Kenapa? Karena pas di review katanya ini kayaknya kalau apa namanya, gejala yang dimaksud itu nggak berhubungan sama kecelakaannya, dan itu munculnya di 2023, sementara kecelakaannya 2021, sehingga sebesar 4.000 sin dolar ini ditolak. Nah, yang gede itu kan kehilangan penghasilan hingga 386.200 dan kehilangan kapasitas kerja di masa depan 88.400. Jadi 7,7 M ini 2/3-nya ini kayak loss of income gitu. Nah, pertanyaannya, dapat dari mana sih angkanya 386.000 gitu ya. Jadi menurut pengakuan si korban, si Eng ini waktu dia masih sehat, dia kerja gajinya 11.050 dolar per bulan. Gede loh ya, itu sekitar 135 juta gitu. Nah, setelah kecelakaan, dia hanya bisa terima 1.500. Padahal restorannya punya dia gitu. Nggak tahu kenapa dia turunkan. Nah, jadi selisihnya selama 3 tahun, plus dengan kontribusi ke CPF-nya atau BPJS-nya, itu kira-kira 386.200. Nah, atas angka ini ditolak sepenuhnya oleh pengadilan. Kenapa? Karena dia bilang satu, kamu bilang digaji 11.000. Nggak ada tuh laporan pajaknya. Nggak bisa dibedakan antara gaji sama keuntungan yang diambil gitu. Tahu dari mana transfer perusahaan ke kamu itu adalah gaji. Siapa tahu itu bagian dari keuntungan gitu kan. Kemudian dia tidak ada pembukuan restoran yang bisa menunjukkan dampak langsung kecelakaan pada usaha. Oke, dia pemilik usaha. Dia nggak bisa kerja. Kan bisa suruh orang lain yang kerja. Terus selama kamu nggak masuk kan, kalau bukan chef atau chefnya dia juga bisa pakai yang lain kan, itu bisa terus berjalan gitu. Nah, kemudian dia juga tidak bisa membuktikan antara gaji turun dengan dampak dampak bisnis bagi restorannya. Nah, kemudian atas kehilangan kapasitas kerja masa depan, di mana dia nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa angkat berat, nggak bisa angkat beban berat, dia menggugat 88.400. Ya, ini juga ditolak sama pengadilan. Pertimbangannya kan si Eng ini pengusaha. Dia sudah mengelola restoran gitu loh. Punya pengalaman mengelola restoran juga yang sebelum ini juga. Nah, memang kondisi fisiknya membatasi dia kalau dia mau angkat-angkat barang. Tapi kan dia bisa kerja sebagai manajemen. Dia bisa kerja sebagai manajer gitu loh. Manajer kan nggak mesti angkat barang. Nah, jadi atas kehilangan income di masa depan ini juga ditolak. Nah, jadi dari gugatannya 614.000 sin dolar yang dikabulkan 135.685. Nah, atas nilai ini 10% ditanggung oleh Eng sendiri. Kenapa? Karena kan sudah diputus. 90% ditanggung oleh Gi, sementara 10% ditanggung oleh si korban. Nah, 122.000 ini 1,5 M. 1,5 M tetap saja itu walaupun berkurang signifikan, bagi orang Singapura juga tetap pengeluaran yang nilainya besar gitu. Nah, bagaimana ternyata jika si Gi ini diputus bersalah, harus ganti, tapi dia nggak ada uang. Nah, dalam kasus ini ternyata Gi tidak membayar sama sekali. Kenapa? Karena dia itu ditanggung oleh asuransi Zurich Insurance dari Malaysia.
Nah, saya nggak jelas apakah Gi ini warga negara Malaysia atau bukan. Tapi kalau di Singapura itu memang setiap hari warga Malaysia ke sana kemari gitu loh. Jadi antara Singapura sama Johor itu ada jembatan. Kalau nggak salah di Woodlands ya perbatasannya. Jadi setiap hari orang Johor pakai bawa motor seberang ke Singapura kerja habis itu pulang. Gaji Singapura, tinggal di Johor, standar hidup Malaysia. Jadi itu menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Kalau misalnya kurs dolar menguat, sin dolar terhadap Malaysia ringgit meningkat, mereka serasa naik gaji gitu. Nah, jadi banyak orang Malaysia yang menggantungkan hidupnya di sana. Banyak juga orang Singapura yang kerjanya di sana, tapi beli rumahnya di Johor. Kenapa? Karena biaya hidup lebih murah. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Johor, eh, itu sekarang bagus sekali. Saya dulu juga sudah, saya tinggal di Batam, pernah ke Johor, menurut saya Batam sama Johor itu 11-12 gitu. Paling kalau di Johor orang ngomong Mandarin lebih bagus saja, sama Inggris lebih oke. Wah, sekarang saya ke Johor itu sudah metropolitan. Ya mungkin karena dekat sekali dengan Singapura, jadi standarnya dia mulai mengikuti begitu. Nah, balik lagi ke kasus ini. Kalau di Malaysia, syarat untuk punya kendaraan bermotor itu harus punya STNK. STNK itu harus diperpanjang. Nah, perpanjangan STNK itu wajib memiliki asuransi kecelakaan gitu. Asuransi kayak jasa raharja lah di sini. Nah, kalau di Indonesia kan jasa raharja. Kalau di Malaysia bebas. Boleh Zurich, boleh Allianz, boleh Etika, Takaful Ikhlas, Tokyo Marine, AIA, dan sebagainya. Nah, kalau kita punya asuransi, asuransi kendaraan ataupun asuransi kecelakaan gitu ya, itu ada yang disebut dengan third party liability, tanggung jawab pihak ketiga. Nah, kalau sesuai dengan Undang-Undang Transportasi Darat di Malaysia, third party liability itu adalah eh, perlindungan atas kematian atau cedera tubuh pihak ketiga tanpa batas sesuai putusan pengadilan atau kesepakatan tiga pihak. Jadi kalau misalnya tiga pihak sepakat nih, oke ya ini kecelakaan ya, ini ganti ruginya segini. Jadi si korbannya sepakat, pelakunya sepakat, asuransinya juga sepakat, maka diganti dan tanpa batasan plafon. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sepakat, ya terpaksa mereka harus ke pengadilan, jadi sesuai putusan pengadilan. Nah, ini yang di dalam kasus ini mereka maju ke pengadilan. Kemudian third party liability juga kerusakan harta benda pihak ketiga. Jadi misalnya kecelakaan, nabrak toko orang, kacanya pecah, mesti ganti gitu. Nah, itu juga kalau tidak salah batasnya tergantung polis. Nah, karena tanpa batasan platform ini mungkin si korbannya ya siapa tahu kan bisa dapat nilai ganti yang besar gitu. Nah, jadi dalam kasus ini berapapun keputusan pengadilan, apabila si Gi diputus bersalah, seluruh nilai ganti ruginya itu akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jadi kasusnya memang si korban gugat si penabrak. Tapi kalau penabrak ini kalah dan dinyatakan harus ganti rugi, semuanya itu sesuai dengan ya semuanya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena dia tanpa batasan plafon gitu. Nah, kalau tidak ada asuransi, nah itu baru repot. Baru mekanismenya yang perdata. Jadi si A gugat si B karena dia cedera atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya si B kalah, disuruh bayar, dia nggak bisa bayar, baru sita hartanya. Cuma kan proses kayak gini kan repot gitu ya. Nah, kalau karena ada asuransi jadi lebih enak. Nah, kalau di Indonesia itu jasa raharja itu ketentuan terakhirnya masih tahun 2022. Itu flat ya, meninggal ganti rugi 50 juta, cacat tetap total maksimal 50 juta, biaya perawatan 20 juta, biaya penguburan jika tidak ada ahli waris itu 4 juta. Nah, setahu saya kalau di Indonesia itu kecelakaan kalau mau dapat ganti rugi seperti ini harus punya surat keterangan dari kepolisian. Ya, jadi baru bisa melakukan klaim ke jasa raharja. Nah, kira-kira seperti ini kasus hukum di Singapura. Sumber referensinya seperti ini, Anda bisa coba ketik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Terima kasih.